Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 142. Di sini anggotanya adalah saya sendiri, Alfiana Nur Anissa, NPM 2003-201-009, dan partner saya, Ida Islamiyah, NPM 2003-201-0026. Kali ini kita akan membahas materi modul 4, yakni Stella. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk permodelan berbasis flowchart. Nah, fungsi dari software Stella ini adalah menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Cara program Stella bekerja adalah melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah mapping and enumerating, kedua simulating, ketiga analyzing, dan keempat communication. Nah, di dalam program Stella ini ada 3 jenjang atau layering untuk mempermudah pengelolaan model, terutama untuk model yang sangat kompleks. Hal ini sangat bermanfaat baik untuk program model maupun untuk pengguna model tersebut. Nah, dari jenjang 3 tersebut, yang pertama ada high level mapping layer, yakni jenjang antarmuka bagi pengguna atau user interface. Pada jenjang ini, pengguna model dapat bekerja seperti mengisi parameter model dan melihat tampilan keluaran. Yang kedua ada model construction layer. Nah, jenjang ini merupakan tempat model berbasis flowchart. Apabila pengguna model ingin memodifikasi struktur model, dapat dilakukan di jenjang ini. Lalu yang ketiga ada equation layer. Nah, jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematik yang digunakan dalam model. Ketika jenjang di atas saling terkait, penulis atau programmer maupun pengguna dapat pindah dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Nah, untuk dalam aplikasi Stella ini terdapat alat penyusunan model yang tersedia di dalamnya. Terdapat 4 ikon penting dalam penyusunan untuk pembuatan model dalam software Stella, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada stocks. Nah, ikon stock ini merupakan hasil suatu akumulasi. Fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Lalu ada flow. Ikon flow ini berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Arah anak panah menunjukkan arah aliran tersebut. Adapun arah alirannya bisa berupa satu arah maupun dua arah sekaligus. Lalu ada converter. Nah, ikon converter ini secara umum berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Namun di sisi lain, converter juga berfungsi untuk menyimpan konstanta, input suatu persamaan, melakukan kalkulasi dan bagian lainnya, atau menyimpan data bentuk grafis, tabulasi X dan Y. Lalu ada connectors. Nah, ikon ini berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Nah, dari modul 4 ini, kelompok kami mengambil studi kasus, yakni analisis model simulasi sistem dinamik produksi hand sanitizer menggunakan software Stella. Nah, untuk datanya, yakni ada persentase peningkatan pemakaian, persentase penurunan, peningkatan permintaan, penurunan daya beli, jumlah permintaan, stok hand sanitizer, komposisi penggunaan bahan baku, konsumsi hand sanitizer, produksi hand sanitizer, persentase kerusakan, bahan baku rusak, stok alkohol, produksi alkohol, lalu persentase peningkatan produksi alkohol. Nah, adapun data produksi dari hand sanitizer adalah sebagai berikut. Untuk jumlah permintaan pada tahun 2010, stok bahan baku ada jumlah permintaan sebanyak 2010, lalu stok bahan baku hand sanitizer sebanyak 5010, persentase penurunan ada 1%, persentase peningkatan pemakaian 5%, persentase peningkatan produksi ada 1%, dan persentase kerusakan ada 2%. Nah, lalu setelah ini akan dilakukan pengaplikasian software pada software simulasi, pada software Stella yang akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Islamiyah, NPM 2003-20126, dari praktikan laboratorium simulasi komputer dari kelompok 142. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 142 akan mengaplikasikan software Stella sesuai dengan studi kasus yang kita ambil, yaitu mengenai produksi hand sanitizer. Nah, yang pertama kita pilih stok.
namanya kita ganti jumlah permintaan. Terus stok yang kedua namanya kita ganti stok hand sanitizer. Lalu stok yang ketiga yaitu bahan baku sanitizer, itu alkohol, stok alkohol. Lalu kita pilih ini, set. Ini juga yang ini kita ganti namanya peningkatan menjadi peningkatan pemakaian. Yang ini kita ganti menjadi penurunan daya beli. Terus ini kita ganti produksi hand sanitizer. Terus ini kita ganti konsumsi hand sanitizer. Ini ganti produksi alkohol. Ini ganti bahan baku rusak. Nah, terus kita tambahkan ini di sini namanya persentase peningkatan pemakaian. Terus di sini persentase penurunan. Terus di sini komposisi penggunaan bahan baku. Terus di sini persentase produksi alkohol. Lalu di sini persentase kerusakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus habis itu kita kasih konektor. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini. 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 Terus ini ke sini. Nah, lalu jika variabelnya sudah terisi,
variabel-variabelnya kita isi dengan beberapa angka. Di persentase penurunan kita isi 0,01, lalu di persentase peningkatan pemakaian kita isi 0,05, lalu di komposisi penggunaan bahan baku kita isi 1, lalu di persentase peningkatan produksi alkohol kita isi 0,1, lalu di persentase kerusakan ini ya, kita isi 0,2. Lalu di penurunan daya beli, nah di dalam penurunan ini dimasukkan rumus persentase penurunan dikali dengan jumlah permintaan. Klik OK. Terus di peningkatan pemakaian, mana peningkatan pemakaian, rumusnya persentase peningkatan dikali dengan jumlah permintaan. Lalu di konsumsi hand sanitizer, rumusnya stok dikurangi dengan jumlah permintaan. Nah, setelah itu di produksi produksi hand sanitizer, komposisi dikali dengan stok. Setelah itu di bahan baku, pada bahan baku ini persentase dikali dengan stok alkoholnya. Nah, persentase selesai, bahan baku rusak sudah, habis itu produksi alkohol, persentase peningkatan dikali terus habis itu jumlah permintaan kita masukkan angka 2010. Lalu pada stok hand sanitizer kita masukkan produksi hand sanitizer. Lalu di stok ini stok alkohol kita isi 5010. Nah, setelah semuanya dirasa sudah terisi, lalu kita akan merunning. Tapi sebelumnya kita pilih grab padnya dulu, terus kita run batch. Nah, from-nya diganti 1 to 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, terus ini diganti 1,0. ininya INF, terus unit of time-nya kita ganti months karena hitungannya tiap bulan. Lalu klik OK. Terus ini klik 2 kali, kita isi jumlah permintaan, stok in alkohol, stok hand sanitizer, konsumsi sama produksi. Ini juga sudah. Lalu klik OK. Terus kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu pada tabel padnya kita run batch lagi, lalu klik OK, terus kita isi, klik OK, lalu kita run. Nah,
Berikut merupakan hasil running dari grafik pad-nya dan tabel pad-nya. Nanti hasil ini akan dimasukkan ke dalam analisa pembahasan. Nah, setelah dilakukan pengaplikasian software pada software Stella, lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada validasi model. Nah, ini terdapat GrabPad model simulasi produksi hand sanitizer, di mana pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, produksi hand sanitizer mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Nah, hal ini dikarenakan stok sanitizer, stok alkohol, produksi hand sanitizer, dan konsumsi hand sanitizer mampu mencakupi jumlah permintaan, sehingga proses produksi hand sanitizer dapat terus dilakukan. Lalu yang kedua ada tabel pad model simulasi produksi hand sanitizer. Nah, pada proses produksi hand sanitizer dengan bahan baku yang digunakan adalah alkohol dengan komposisi 100%, dan berdasarkan tabel pad di atas bahwa jumlah permintaan hand sanitizer pada bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok alkohol dan stok hand sanitizer, di mana yang artinya dari produksi tersebut mampu memenuhi jumlah permintaan produk dikarenakan jumlah permintaan hand sanitizer lebih kecil dari stok hand sanitizer dan stok alkohol yang digunakan untuk proses produksi hand sanitizer. Nah, untuk kesimpulannya, yakni perusahaan yang bergerak dalam memproduksi hand sanitizer merupakan perusahaan yang kapasitas produksinya dipengaruhi oleh beberapa variabel. Agar kapasitas produksi hand sanitizer pada perusahaan ini dapat memenuhi permintaan pada tahun kedepannya, maka dilakukan suatu penelitian. Nah, penelitian ini dibantu dengan bantuan software Stella yang bertujuan untuk membandingkan hasil jumlah permintaan dengan stok bahan baku yang tersedia. Nah, lalu dari hasil pengolahan data tersebut didapatkan bahwa output GrabPad dan TablePad dengan hasil bahwa jumlah permintaan, stok hand sanitizer, stok alkohol, produksi hand sanitizer, dan konsumsi hand sanitizer berbanding lurus dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, untuk jumlah permintaannya sebesar 2010 unit sampai 3094 unit, stok alkohol sebesar 5010 unit sampai 1661 unit, dan jumlah stok hand sanitizer sebesar 5010 unit sampai 13.791 unit. Dan dari hasil ini didapatkan bahwa produksi hand sanitizer mampu memenuhi jumlah permintaan. Hal ini dikarenakan produksi hand sanitizer mampu memenuhi jumlah permintaan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, produksi hand sanitizer ini mampu memenuhi jumlah permintaan dan karena stok alkohol dan stok hand sanitizer mampu memenuhi kebutuhan produksi hand sanitizer. Nah, untuk saran peneliti selanjutnya yakni dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan dengan menggunakan beberapa software lainnya untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.